Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita yang membahas tentang fikih muamalah. Dan di sore hari ini jamaah kita berpindah ke kitab yang baru, itu kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Ya, kitab ini jamaah sekalian cukup lengkap ya, membahas tentang fikih muamalah. Ya, sehingga harapan kita jamaah bisa selesai ya. Ya, di sini penulis kitab di halaman yang pertama ya, dia mengatakan ya, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi temanya membahas tentang antara ibadah dan muamalah. Ya, mungkin ya mas sekilas kita sudah paham ya apa perbedaan antara ibadah dan muamalah. Secara umum jamaah sekalian, muamalah itu segala aturan dan interaksi yang mengatur ya, hubungan manusia dengan manusia yang lain ya, dalam urusan dunia ya, terkait dengan harta, jasa, hak, ya, kemudian kewajiban dan hal-hal yang lain. Artinya terkait antara hubungan seseorang dengan orang yang lain. Kalau ibadah jelas ya, ibadah itu setiap nama ya, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Jadi ibadah itu setiap nama yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan ridhoi, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Beliau mengatakan ada banyak sekali aktivitas manusia di dunia. Dari semua aktivitas itu secara umum aktivitas manusia dibagi menjadi dua macam. Yang pertama aktivitas terkait ibadah. Dan nanti ibadah ada dua macam ya. Ibadah yang mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Yang kedua aktivitas non ibadah. Ya, inilah yang disebut dengan muamalah. Ya. Aktivitas ibadah adalah aktivitas yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, hubungan kita dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Dan dalam masalah ibadah, ingat jamaah sekalian, rujukan kita dalil ya. Jadi tidak boleh kemudian dalam masalah ibadah yang menjadi rujukan ucapan seseorang, tidak boleh. Sehingga dalam masalah ibadah itu masalahnya apa? Al aslu fin ibadati at-tahrim.
Ya. Jadi hukum asal di dalam masalah ibadah itu diharamkan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Maksudnya tidak boleh kita melakukan suatu amal ibadah kecuali kalau memang ada keterangan dari. Sehingga ibadah itu suatu perkara yang sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya sesuatu yang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil, baik Quran ataupun Sunnah. Ya. Sehingga tidak boleh ngarang. Dan yang masalian dalam masalah ibadah, maka syarat diterimanya ibadah yang kita kerjakan itu harus terpenuhi berapa syarat? 2 atau 3? Sebenarnya mengatakan 2, sebenarnya ada yang mengatakan 3. Yang mengatakan 2, yang pertama syaratnya harus ikhlas. Yang kedua, ittiba. Yang ketiga, pelakunya ahlu tauhid. Karena kini jamaahnya, ada orang ibadah ikhlas karena Allah, sahih. Ittiba, ibadahnya terima sahih. Tapi kalau kemudian setelah itu datang ke dukun, kemudian percaya dengan ucapan dukun, kira-kira ibadah yang tadi dikerjakan terhapus tidak? Terhapus. Nah, sehingga sebagian para ulama menambahkan satu syarat, pelakunya adalah ahlu tauhid. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ibadah yang kita kerjakan itu harus dirawat. Ya kemarin ya, kita itu ibaratkan apa jemaah? Ladang kita itu apa? Iman ya. Jadi iman itu butuh dirawat. Kalau lahan ditanam benih, dirawat dengan apa? Disiram air. Tapi kalau iman kita aja masalah dirawat dengan apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Biar iman itu naik. Kan iman kita itu yazid wa yanqus, akan naik dan turun. Jadi naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Maka seseorang yang ingin imannya tumbuh, ya disiram dengan berbuat ketaatan kepada Allah. Itu caranya. Datang taklim, ya, gemar sedekah. Itu caranya. Tapi kalau kemudian tidak pernah dirawat, ya akhirnya mati. Ya. Bahkan kalau kemudian dibiarkan, ya mungkin saja iman itu akan hilang. Naudzubillah syabab. Ya. Sementara itu, kita sepakat, semua manusia buta akhirat. Manusia juga buta bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Akhirat kita buta, ya. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat juga buta. Kemudian Allah Azza wa Jalla turunkan wahyu yang disampaikan melalui manusia pilihannya, yaitu para nabi dan para rasul, ya, untuk menjelaskan kepada manusia tentang akhirat dan mengajarkan kepada mereka bagaimana cara meraih kebahagiaan di akhirat. Kemarin yang kita jelaskan di kitab Tauhid, bahwa yang paling tahu dengan kemaslahatan dunia dan akhirat itu cuma Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan panduan. Apa aja masalian? Al-Qur'an. Jadi sebab seseorang mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan alam barzah dan kebahagiaan kelak di akhirat, Allah sudah letakkan di Quran. Dijelaskan melalui lisan Rasulullah. Karena memangnya masalah yang paling tahu dengan kemaslahatan kita itu ya cuma Allah. Ya. Karena takdir itu sesuatu yang gaib, ya. Kita nggak tahu.
Nah, sehingga kalau kemudian seseorang justru menjadikan selain Quran sebagai rujukan ya, untuk mendapatkan kebahagiaan, ini pada hakikatnya apa? Suatu yang semu ya Mas. Nggak mungkin didapatkan, nggak mungkin. Karena memang sumbernya di situ. Makanya Mas, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kembali kepada Quran. Raja di Quran, raja di hadis-hadis Nabi. Insya Allah kita akan bahagia. Hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, hati kita tenang. Ya banyak orang mencari kebahagiaan dengan mungkin jalan apa namanya di tepi pantai, ya, camping di tengah hutan. Sekilas iya dapat dia. Tapi yang maksud kebahagiaan yang didapatkan dengan cahaya iman itu beda. Dohirnya biasa, tapi Masya Allah hatinya kaya. Sampai pun dalam kondisi misalkan tertimpa musibah, tetap dia bisa senyum. Ya, itulah jemaah kebahagiaan yang hakiki. Sumbernya di Quran. Ya, sumbernya di Quran. Nah, artinya gini, kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, anak-anak kita saleh dan salihah, ya, kembali ke Quran. Didik istri kita, didik anak-anak kita lewat apa jemaah? Ya, panduan Quran. Semua ada di situ. Itu rahasianya. Jadi jangan cari rujukan yang lain. Jangan cari rujukan yang lain. Ya jemaah sekalian. Karena itulah tidak ada cara yang dibenarkan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat selain mengikuti orang yang paham akhirat, yaitu para nabi. Siapapun tidak akan dibenarkan untuk berkreasi, membuat tata cara ibadah baru dengan tujuan agar bahagia di akhirat. Gak boleh. Kenapa? Karena manusia buta akhirat dan buta bagaimana cara berbahagia di akhirat. Allah Azza wa Jalla ya, ajarkan prinsip ya, ini jamaah di dalam Al-Quran ya, surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kalian mengikuti wali-wali selainnya. Dan Rasulullah juga bersabda jemaah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Jadi siapa yang melakukan amalan yang tidak ada ajarannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian berangkat dari latar belakang di atas, maka para ulama memberikan kesimpulan bahwa dalam masalah ibadah pada asalnya seorang hamba tidak boleh melakukannya, haram. Di al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal di dalam masalah ibadah itu haram. Jadi maksudnya tidak boleh dikerjakan kecuali kalau memang ada perintah. Kalau ada dalil silakan kerjakan. Kalau tidak ada, ya sudah selesai. Ya. Dan ini menunjukkan keindahan Islam jemaah. Coba seandainya misalkan kita disuruh berkreasi dalam ibadah, dijamin kita tidak mampu. Karena yang sudah ada dalilnya saja kita apa? Tidak mampu jemaah. Contoh misalkan ibadah sholat. Dari sholat yang wajib kemudian sholat yang sunnah. Kalau misalkan kita ditantang, ya disuruh untuk mengerjakan seluruh amal ibadah sholat yang ada dalilnya,
Kira-kira jamaah sekalian, kita mampu tidak? Gak mampu. Ya. Artinya gini, kalau yang sudah ada dalilnya saja kita tidak mungkin mampu untuk mengerjakan ya seluruhnya, ya, sehingga ya nggak perlu membuat ibadah-ibadah baru. Kan logikanya gini, jamaah. Orang itu kalau mau nambah, biasanya kalau yang ada sudah dilakukan semuanya, jadi kurang. Ya. Maka kalau secara logika, oh ya wajar. Ya walaupun dalam masalah ibadah nggak wajar. Tapi ini lebih tidak wajar lagi, yang ada dalilnya tidak dikerjakan. Jadi yang ada dalilnya tidak dikerjakan, yang tidak ada dikerjakan. Ini kan aneh. Ya. Makanya masalin orang-orang kafir itu, Allah sebut mereka seperti apa? Kal an'am bal hum adall. Jadi mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kenapa? Karena punya akal tapi nggak dipakai. Punya akal tapi nggak dipakai. Sudah jelas-jelas Allah memberikan kemudahan dalam masalah ibadah. Inna hadza dina yusrun. Agama itu mudah, silakan yang ada dalilnya antum kerjakan. Yang tidak ada sudah nggak perlu. Oh ini masih nekat. Ya. Yang ada tidak dikerjakan, yang tidak ada dibuat, menyusahkan diri. Ya. Sudah capek, dapatnya apa? Dosa, bukan pahala. Nah inilah ya, ketika seseorang beribadah tidak dibangun di atas dasar ilmu atau dalil, bahaya jemaah. Maka pentingnya al ilmu qabla al qauli wal amal, itu penting. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Ya ini ibadah, jelas. Jadi tauqifiyah. Sekarang jemaah sekalian, bagaimana dengan aktivitas muamalah? Berbeda dengan aktivitas jenis yang kedua ini, yaitu aktivitas non ibadah. Hukum asalnya dalam masalah muamalah itu jamaah, al aslu fil muamalati al ibahatu. Jadi hukum asal di dalam muamalah itu boleh. Maksudnya gini, silahkan boleh antum kerjakan, silahkan boleh kita kerjakan selagi tidak ada dalil yang melarang. Tapi ingat, kaidah ini jangan disalahpahami. Maksudnya gini, ketidaktahuan kita bahwasannya muamalah ini tidak dilarang itu juga berdasarkan dalil. Bukan yang penting, oh saya nggak tahu dalilnya, berarti boleh. Nah orang ditanya, Pak, transaksi Gojek itu boleh nggak ya? Dia nggak tahu. Saya kan nggak tahu. Oh boleh. Oh hukum makan daging apa namanya? Lenggarangan apa lenggarangan? Lenggarangan itu apa cuma? Musang ya, bukan musang. Apa? Pokoknya seperti itu ya. Apa hukumnya? Oh boleh. Nah kok boleh? Karena nggak tahu dalilnya yang mengharamkan. Ya. Bukan seperti itu. Maksudnya ketidaktahuan dia bahwasannya perbuatan ini ya, diharamkan atau tidaknya, itu pun berdasarkan ilmu. Bahwasannya setelah dia baca, tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang melarang. Oh berarti boleh. Tapi kalau dia belum belajar, belum pernah tanya, kemudian menyimpulkan boleh karena dia menganggap tidak pernah mendapatkan dari yang melarang, oh ya keliru. Kalau seperti ini ya akhirnya jamaah, orang akan berfatwa sembarangan. Oh boleh. Kenapa? Oh saya nggak tahu. Kan hukum asalnya boleh. Ini keliru. Jadi tidak bolehnya itu dia setelah memahami dalil. Bahwasanya tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada hadis Nabi yang melarang. Itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia belum tahu ya sampaikan saja, wallahu a'lam. Atau mungkin bisa diarahkan. Oh mungkin antum bisa tanya kepada Ustadz Fulan. Barangkali ada jawaban seperti itu. Tidak boleh kemudian sembarangan mengatakan boleh padahal dia tidak tahu
dalilnya seperti itu. Ya jamaah sekalian, aktivitas semacam ini sifatnya terukur ya. Dalam arti manusia bisa mempelajarinya, bisa mempertimbangkan sisi untung ruginya, meskipun mereka tidak ada bimbingan wahyu. Bahkan ya, kita saksikan di alam nyata, bisnis yang dijalankan orang kafir banyak yang jauh lebih berkembang dibandingkan bisnis yang dijalankan muslim. Kadang seperti itu jemaah. Ya karena memang tadi ya, dalam masalah muamalah itu diserahkan kepada kita masing-masing. Bahkan Nabi mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan perkara dunia kalian. Silakan boleh berkreasi selagi tidak melanggar syariat. Itu prinsipnya dalam masalah muamalah. Ya. Tapi kalau kemudian misalkan sudah melanggar syariat, ya jelas kita harus kembali kepada syariat. Kalau haram ya haram. Ya, tidak boleh kemudian ya tarik ulur. Oh kayaknya ini masih enggak, jangan. Haram selesai. Tinggalkan jamaah sekalian. Man taraka syai'an lillahi awadahu khairan minhu. Barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah ganti dengan yang lebih baik. Tidak perlu takut jamaah sekalian. Tidak perlu khawatir. Akan diganti. Ya cuma tadi ya, semua itu tergantung keimanan kita ya. Kalau imannya lemah ya maksiat jalan terus. Tapi kalau imannya naik, masya Allah, syubhat pun dibuang, apalagi haram. Tapi kalau sudah lemah, udah ini kan masih syubhat, dikit-dikit saja. Akhirnya syubhat sudah bermudah-mudahan ya, lama kelamaan akhirnya apa? Haram semakin berani. Nah, kan hari ini saja, nanti besok saya tinggalkan. Ternyata keseringan terus. Itu bidah coba. Karena itu dalam urusan non ibadah manusia diberikan kebebasan untuk berkreasi, melakukan kegiatan apapun yang bisa memberikan manfaat baginya di dunia, selama tidak melanggar larangan syariat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa umatnya lebih paham tentang urusan dunia mereka. Ya. Dia mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nah, sehingga jamaah sekalian, perangkat dari hal ini kata penulis kitab, para ulama membuat kaidah bahwa hukum asal dalam melakukan aktivitas muamalah adalah mubah. Ya. Al aslu fil muamalati al ibahatu. Hukum asal dalam perkara muamalah itu boleh sampai ada dalil yang melarang. Silakan antum bisnis dengan model apapun, selagi tidak ada pelanggaran boleh. Ya. Makanya gini jamaah sekalian, tugasnya para ulama itu ketika muncul model transaksi baru, maka mereka apa? Mencari takyif fikih, pendekatan fikihnya. Misal seperti Gojek misalkan. Maka mereka mencari ini takyif fikihnya cocok dengan jenis muamalah seperti apa. Nah, sehingga nanti dicari. Ya. Kalau misalkan muamalah ini cocok dengan transaksi ijarah, maka dilihat dalam ijarah itu syaratnya ini dan itu. Ya. Kira-kira di Gojek itu terpenuhi tidak? Oh, ternyata ada pelanggaran di sini. Ya sampaikan masalahnya di sini. Ya, kalau ada masalah berarti nanti keputusan akhirnya berarti tidak diperbolehkan. Nah, sehingga tidak gegabah. Maka tasawur itu penting, gambaran itu penting. Ya, sehingga ada kaidah mengatakan al hukmu far'un an tasawwurihi. Jadi hukum itu cabang dari gambaran suatu permasalahan. Nah, sehingga tugasnya para ulama itu ketika misalkan muncul transaksi baru, maka minta gambaran.
minta pemaparan, oh seperti apa bentuknya. Setelah kemudian diteliti, kira-kira ada tidak pelanggarannya. Kalau tidak ada, oh berarti boleh, tidak masalah, silakan. Tapi kalau ada, jelaskan masalahnya di sini, solusinya seperti apa. Nah itulah tugas para ulama kita. Nah sehingga dari sini juga jamaah sekalian, pentingnya bagi pelaku-pelaku bisnis untuk sering-sering berkonsultasi, bertanya. Itu penting. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sudah dalam artian berjalan dan mungkin sudah sukses baru tanya. Ternyata banyak pelanggaran. Akhirnya banyak masalah sulit untuk ditinggalkan. Karena mungkin merasa saya sudah capek-capek ya, membangun bisnis dari nol. Ya. Kemudian setelah sukses disuruh ditinggalkan. Wah repot jam. Itu repot. Ya karena ada pertanyaan seperti itu ya. Sudah banyak punya cabang ternyata banyak masalah. Nah, sekarang minta solusinya bagaimana caranya biar boleh. Ya repot ya masalahnya. Ya. Karena konsekuensinya kalau ingin benar-benar murni halal, banyak yang harus ditinggalkan. Nah itu sulit. Ya. Kecuali orang-orang yang dalam artian diberikan rahmat oleh Allah ya mudah. Tapi yang tidak ya sulit. Ya, sehingga dari awal yang terbaik tanya dulu sebelum melangkah seperti itu. Ya. Ya kemudian masalahnya ikhwan wa akhwati fillah. Hukum asalnya dalam muamalah itu boleh halal. Allah Azza wa Jalla ciptakan dunia dan seisinya ini dan Allah izinkan bagi manusia untuk memanfaatkannya. Karena memang jamaah sekalian, fungsi dunia itu untuk kita. Bahkan ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia, kemudian Allah membebani mereka dengan apa jamaah? Beban-beban syariat. Maka Allah tidak membiarkan mereka begitu saja tanpa dibekali apa? Ya, sarana-sarana, tapi dibekali. Dikasih kendaraan, dikasih apa? Binatang untuk dimakan dan sebagainya. Dan fungsi semua itu jamaah sekalian yang ada di alam ini untuk berkhidmat kepada kita. Berkhidmat. Sehingga hukum asalnya boleh. Makanya gini, kalau kita mau menghitung-hitung antara sesuatu yang Allah halalkan dengan sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang dihalalkan dengan sesuatu yang diharamkan, maka yang haram itu jauh lebih banyak. Bahkan tidak mungkin untuk kita hitung secara totalitas, nggak bisa jangan. Makanya kalau antum belajar fikih-fikih ya, klasik, maka bab fikih itu kebanyakan membahas apa? Jual beli yang haram. Kenapa? Karena jual beli yang haram itu sedikit. Atau barang-barang yang diharamkan itu sedikit, ya. Bisa dihitung. Tapi yang halal, oh, coba antum hitung. Ikan saja di laut ada berapa jumlahnya? Itu baru ikan. Semua halal. Ya. Semua dibolehkan kecuali yang berbahaya ya seperti itu. Gak bisa dihitung. Sehingga kalau kemudian kok masih ada yang nyari-nyari yang haram-haram, padahal itu sedikit jemaah. Kok dicari? Apa masalahnya? Masalahnya ternyata dia tidak mau belajar. Makanya kebodohan itu jemaah sekalian kadang ya tadi menjerumuskan orang. Lari kepada sesuatu yang hakikatnya sulit sedikit tapi tetap dikejar. Kan gini jemaah sekalian. Orang ibadah itu tidak punya modal, atau tidak ada modal. Sholat itu ada modal, tapi bermaksiat itu apa? Butuh modal. Mabuk juga butuh modal. Tapi tetap di apa jemaah? Dilakukan. Kenapa? Ya kejahilan tadi. Ya, kejahilan tadi jemaah. Nah, maka jahil itu sumber petaka, sumber kehancuran.
Ya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah zat yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi. Ya. Berarti hukum asalnya sesuatu yang ada di muka bumi halal kecuali dikecualikan. Ya, antum hitung-hitung saja jemaah. Enggak mungkin bisa menghitung karena sangat banyak. Ya. Yang haram bisa. Khamar haram, apalagi babi haram, anjing haram sedikit. Ya. Tapi yang mubah, yang halal sangat begitu banyak. Maka jangan cari-cari yang haram, karena itu sedikit ya. Cari yang mubah, cari yang halal. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, ai khalaqalakum birran bikum wa rahmatan jami'a ma 'alal ardi lil intifa'i wal istimta'i wal iktibar. Ya. Jadi kata beliau ketika menafsirkan ayat ini, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dan dialah ya zat yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di atas muka bumi. Ai khalaqa lakum. Jadi Allah menciptakan untuk kalian birron. Apa bir jemaah? Bir itu ya perbuatan baik sebagai bentuk apa? Kebaikan untuk kita jemaah. Wa rahmatan, dan kasih sayang, kasih sayang. Apa bedanya bir dengan khairan jemaah? Khair. Bir juga baik, khairan juga baik. Apa bedanya? Birrul walidain. Artinya baik. Jangan bar, ya bar itu beda lagi. Bir baik, kalau bar beda lagi. Barun apa barunnya? Barun itu daratan. Tapi kalau bar kita beda lagi. Bir kebaikan. Khair itu apa? Khair juga kebaikan. Bukan khair anti riba. Jadi bedanya gini, khair itu secara zatnya itu sudah baik. Ya. Tapi kalau bir itu agar menjadi baik butuh niat. Butuh niat. Tapi ya sama-sama baik. Sholat itu ya sudah, itu kebaikan, khair. Tapi kalau bir itu hukum asalnya perbuatan ini ya mubah. Bisa menjadi baik jika niatnya baik. Tapi kalau niatnya rusak, bisa jadi keburukan. Itu bir. Tapi kalau khair itu memang zatnya sudah baik. Sholat, puasa, zakat, itu seperti itu. Tapi itu nantinya. Coba dicek barangkali kebalik. Ya jemaah sekalian, agar dimanfaatkan, dinikmati dan diambil pelajaran, itu fungsinya. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla ciptakan untuk manusia sehingga bagian apapun di alam ini boleh dimanfaatkan ya oleh apa? Manusia. Selama tidak dilarang oleh penciptanya. Ya. Hanya saja pemanfaatan mereka dibatasi hak kepemilikannya, sehingga manusia hanya bisa memanfaatkan barang. Ya. Apabila yang pertama, barang itu milik pribadinya. Yang kedua, mengadakan transaksi dengan orang lain hingga terjadi perpindahan kepemilikan. Ya. Ya, sehingga jamaah sekalian, kalau sudah menjadi hak milik kita ya berarti hak penuh apa? Ada di tangan kita. Jadi kalau sudah mencapai nisab dan wajib zakat ya keluarkan. Ya, di antara kewajiban zakat itu hak milik. Kalau bukan hak milik ya tidak. Ya. Antum nyewa misalkan tanah jamaah sekalian. Siapa yang wajib keluarkan zakatnya? Tanah nggak ada zakatnya. Tapi kalau tanamannya ada tidak? Ada. Karena itu nanti dibagi dua ya, pemilik sama pengelola seperti itu. Jadi kalau kemudian mereka musyarakah ya bisa digabung.
nanti keluarkan zakatnya seperti itu. Ya, jika kita mengambil hak orang lain tanpa transaksi yang dibenarkan, berarti termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Maka gini jemaah, transaksi-transaksi yang haram itu sama halnya mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Contoh gini, orang beli rumah pakai KPR itu perpindahannya sah tidak? Beli rumah lewat KPR itu perpindahan kepemilikannya sah tidak? Kalau nasab harus dibatalkan, dikembalikan. Ulangi akad. Kalau tidak, berarti selama ini dia memanfaatkan harta orang lain dengan cara batil. Itu nggak boleh jemaah. Karena hakikatnya itu belum berpindah. Terus gimana? Hukum asalnya harus diulang. Kalau ada developernya datang, Pak, dulu akadnya keliru, ayo kita ulang, ya, agar perpindahan itu apa? Sah. Itu hukum asalnya jemaah. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan bagaimana? Developernya sudah mati dan nggak mungkin diulang akadnya. Ada ulama yang memberikan rukhsah seperti Syekhul Islam mengatakan kalau sudah tidak mungkin biarkan saja. Dan itu sah. Tapi kalau masih memungkinkan diulang, akadnya diulang. Ya, karena memang perpindahannya tidak sah ya. Tidak sah. Akadnya tidak benar. Bahkan ada akad ganda ya di KPR itu jemaah. Dia belinya sama banknya atau dengan leasing dan pihak yang ketiganya dan lain sebagainya, itu nggak jelas. Ya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarati minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sama kalian dengan cara yang batil selain melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Ya. Dan ini juga prinsip ya yang paling penting dalam transaksi jual beli. Harus ada saling ridho. Kalau misalkan tidak saling ridho, maka jual belinya tidak sah. Kenapa jemaah sekalian? Karena pada dasarnya harta milik orang lain itu haram untuk diambil, kecuali dengan kerelaan dirinya. La yahillu malu mri'in muslim illa bitibi nafsihi. Jadi haram ya. Harta haram seorang mengambil harta orang lain kecuali dengan apa? Kerelaan dirinya. Ya. Makanya seperti tukang parkir itu hati-hati ya. Kalau mintanya dengan cara paksa kemudian ngasihnya nggak itu haram jemaah. Tapi kalau ridho ya insya Allah halal. Ya, cuma kadang-kadang masalahnya tukang parkir ketika pas datang nggak ada, pas mau pergi baru muncul. Ini masalahnya masalahnya. Ini jual jasa atau minta-minta. Kalau minta-minta, ya ngomong saja jelas-jelas. Saya minta-minta. Jual jasa, ternyata munculnya pas ketika mau pulang. Dari awal nggak dijaga, ya. Tidak dirapikan. Giliran pulang, muncul. Itu kan masalah. Jadi kadang-kadang sebagian ngasih, nggak ridho. Jadi kalau kemudian ngasihnya tidak ridho, ya jadinya haram, tidak boleh. Kecuali mungkin tukang parkir yang benar-benar ya, dalam artian jual jasa ya. Macet kemudian ngarahkan, nah ini benar. Tapi kadang ada yang tidak seperti itu. Kita masuk toko ya, barangnya tidak dapat, harus bayar jemaah. Ini kan masalah. Ngambil di ATM ternyata rekeningnya kosong, lagi butuh uang, mau pulang harus bayar, nggak bayar di kata-katain. Jadi kira kita ngambil uang, padahal mau ngambil kosong lagi. Dikira orang pelit, ini baru keluar dari ATM tidak ngasih sama sekali. Padahal ternyata memang dia lagi butuh uang. Ya. Akhirnya ya kadang terpaksa. Ya, jadi kalau terpaksa maka tidak dibolehkan. Ya jemaah sekalian, manusia diberi kebebasan untuk melakukan transaksi yang menjadi syarat
perpindahan kepemilikan. Ya. Selama di sana terpenuhi kriteria saling ridho, baik transaksi sepihak, ya, tabarruat seperti sedekah, hibah, infak dan seterusnya, atau transaksi dua pihak, muawatot, seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain sebagainya. Disinilah kita bisa memahami hukum asal dalam muamalah adalah mubah. Selama tidak ada larangan syariat atau tidak ada sebab yang membuatnya menjadi terlarang. Ya. Ya, kalau kemudian misalkan ada pelanggaran, ya maka ketika itu berarti muamalahnya haram. Ya. Maka harus diperbaiki. Ya. Harus diperbaiki. Kalau ada kekeliruan, maka tugas para ulama yang memberikan solusi. Dan tugas orang yang menjadi praktisi maka tanya kepada orang yang paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kemudian diberikan saran, ya jangan kemudian akhirnya hanya sekedar seperti masuk dengan kanan keluar dengan kiri. Benar-benar dijalani. Ya. Karena banyak sebagian orang yang suka tanya tapi nggak pernah dipraktekkan. Oh ini nggak boleh. Tapi dia tanya lagi ke yang lain. Ya, biar ada jawaban yang mungkin membenarkan dirinya. Ternyata semua tidak membolehkan. Ya. Akhirnya semua dibuang. Ya. Lari kepada hukum selain hukum Allah. Naudzubillah masalahnya. Ya wallahu taala alam bisawab. Jamaah nih pembukanya. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran terkait tentang masalah ibadah dan masalah muamalah. Bahwa dalam masalah ibadah itu sekali lagi hukum asalnya haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Tapi kalau dalam masalah muamalah hukum asalnya boleh, silakan kita berkreasi selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Boleh, silakan. Tapi kalau misalkan ada pelanggaran, ya wajib bagi kita untuk siap meninggalkannya. Kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala a'lam bishawab. Demikian jamaah, ini sedikit pemaparan, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa sebelum ditutup ya kita buka tanya jawab, dipersilakan. Ya, baik, alhamdulillah kita sampai pada sesi tanya jawab. Kita awali pertanyaan dari Evan dulu, barangkali ada yang bertanya. Ustadz, mau tanya Ustadz, ini ada pemahaman sederhana, tapi setiap mau mengimplementasikan itu susah. Yang pertama, kejarlah duniamu, tapi jangan lupakan akhiratmu. Yang kedua, kebalikannya tadi Ustadz, yang Ustadz kemarin sampaikan di masjid, kejarlah akhiratmu, tapi jangan lalaikan duniamu. Barusan tadi ada tambahan lagi, untuk urusan dunia kamulah yang lebih tahu. Nah itu implementasi itu kelihatan sederhana tapi susah Ustaz. Mohon petunjuk Ustaz. Jazakallahu khairan. Sebenarnya sulit juga, menggabungannya sulit. Tapi ini gini jamaah sekalian. Ada sebuah ungkapan, ada yang mengatakan ini dari Imam Syafi'i. Tapi Anda belum ngecek. Ya. Jadi kejarlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya. Dan sebaliknya, kejarlah akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok hari. Ya. Ini secara makna benar tidak, Jam? Sepintas benar tidak? Sepintas ya agak benar. Ya. Tapi kalau kemudian diamalkan secara benar-benar diwujudkan secara hakikatnya, ini keliru juga. Kejarlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Oh ini seperti apa surat apa jemaah? Ya. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Maka yang tepat itu gini. Bahwa jemaah sekalian tadi, wabtagu fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini tepat. Carilah dengan apa yang telah kami rizkikan kepadamu,
untuk mencari pahala sebagai bekal ketika menghadap Allah. Maksudnya apa? Maksudnya jadikanlah dunia hanya sekedar wasilah. Untuk apa jamaah? Untuk akhirat. Itu saja. Dan dunia itu tidak lebih dari itu cuma. Karena memang sifat dunia itu fana, ya, tidak kekal. Makanya masalian kita sendiri, ya, kita sendiri ya, ketika di dunia, ya tidak akan fana, tidak akan kekal. Ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita juga sama, tidak kekal. Ya. Sehingga yang dalam artian singkat ini gunakan semaksimal mungkin untuk apa? Memperbanyak amal ibadah, itu saja sudah. Ya, makanya tadi ya, ketika Allah membebani kita syariat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka Allah bekali dunia. Jadi dunia itu hanya pendukung, itu saja. Enggak lebih dari itu. Makanya seandainya dunia itu senilai dengan apa? Sayap, maka orang kafir nggak dikasih. Cuma karena dunia itu tidak ada harganya, maka dikasih. Maka Nabi pernah membuat sebuah perumpamaan, ya, dunia itu dengan apa? Seekor bangkai kambing. Suatu ketika Nabi jalan di pasar, kemudian mendapatkan seekor bangkai kambing yang cacat. Ya, antum bayangkan, ini Nabi memberikan gambaran dunia. Bukan dalam artian kota Semarang, dunia seluruhnya. Dan kambing ini bangkai cacat lagi. Ya. Dipeganglah telinganya. Kata Nabi, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau membeli seekor bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Sahabat diam. Diulang lagi, diam. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau saya hadiahkan? Akhirnya ada sahabat yang mengatakan, wahai Nabi, seandainya kambing ini diberikan kepada kami dalam kondisi masih hidup, ini kambing cacat dan ini aib buat kami. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Lad dunya ahwanu min hadza. Dunia itu lebih hina daripada seekor bangkai kambing ini. Bayangkan. Yang digambarkan oleh Nabi hina diperebutkan oleh seluruh manusia. Bahkan ada yang sampai bunuh-membunuh. Ya memang dunia itu nggak ada harganya jemaah. Makanya kalau kita bermuamalah, kalau kemudian haram diterak, apa yang mau kita cari ya? Dunia itu tidak sebatas hanya wasilah saja. Setelah itu dibuang. Makanya ketika Nabi menggambarkan tentang harta yang kita miliki cuma 3 jam. Nggak ada yang keempatnya, cuma 3. Yang dimakan jadi kotoran, itu milik kita. Yang dipakai kemudian rusak, lusuh, itu milik kita. Yang ketiga, yang kita sedekahkan ke masjid, dikasih ke fakir miskin, sumbangkan ke orang yang butuh, itu milik kita. Kenapa? Karena kelak akan kita dapatkan di hadapan Allah. Cuma itu aja masalahnya. Yang punya antum di rekening, kalau hari ini, hari terakhir jamaah, berpindah nanti. Ya, maka ya fastabiqul khairat. Ketika Allah memberikan kesempatan pada kita. Makanya yang sering atau yang disampaikan oleh Ali itu, beliau mengatakan gini, irtahal di dunia mudbiratan. Dunia itu yang masalahnya semakin hari semakin beranjak meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqbilatan, dan akhirat itu semakin hari semakin mendatangi kita. Ya karena memang hakikatnya jemaah, kontrak kita setiap hari berkurang. Kita di dunia itu tersisa berapa hari lagi? Gak ada yang tahu. Tapi kata beliau, wa likulli wahidatin minhum banun, masing-masing punya anak. Nasihat beliau, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Kenapa? Fa innal yaum amalun wa la hisab. Sekarang tempatnya beramal, belum ada hisab. Wa god, dan nanti di akhirat hisabun wala amal. Adanya hisab, sudah tidak ada amalan. Sehingga waktu yang sebentar ini sangat singkat
manfaatkan sebaik mungkin untuk tadi memperbanyak bekal akhirat. Ya, caranya tadi dengan dunia yang Allah titipkan kepada kita sebagai wasilah, seperti itu saja. Nggak lebih dari itu. Makanya gini, ketika seorang mencari dunia, bisa terpuji kapan ya Mas Adian? Kalau disisipin niat-niat baik. Pokoknya dunia itu menjadi terpuji kalau ada niat akhirat. Ya Allah, saya bekerja semangat biar bisa haji, bisa umroh, bisa bangun pesantren, bisa bangun masjid. Maka antum tiap hari masuk bangun pagi, datang ke pasar, jualan, jadi bernilai ibadah. Tapi kalau murni untuk memperkaya diri, tercela. Apa tujuannya jemaah? Pun kadang setelah kita mungkin bisnisnya sukses, mati, selesai, rugi dia. Tapi kalau ada niat-niat baik, jadi terpuji. Bahkan dengan sebab niat baik tersebut, mungkin Allah menjadikan bisnis kita sukses. Nah, itu rahasianya. Maka berbanyak niat-niat kebaikan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya selain dari pertanyaan dari Ahmad. Kebetulan di luar tema. Dan apakah orang-orang pelaku bid'ah itu Allah takdirkan memiliki keyakinan atau kekhurafatan? Biasanya yang melakukan bid'ah keyakinannya juga banyak khurafatnya. Pertanyaan kedua. Apa yang pernah apa dulu? Ya ini bentuknya itu cuma begitu, Ustaz. Apakah orang-orang pelaku bid'ah itu Allah takdirkan memiliki keyakinan khurafatan? Pelan-pelan dulu. Apakah pelaku bid'ah? Apakah pelaku bid'ah itu Allah takdirkan memiliki keyakinan khurafat? Ini dulu. Ya. Terus lanjutannya apa tadi? Selanjutnya. Dan yang kedua. Dan yang kedua. Itu sudah yang pertama. Jadi masalahnya ada pertanyaan, apakah pelaku bid'ah itu memiliki keyakinan khurafat? Maksudnya jemaah. Jadi mungkin gini jemaah. Apakah mesti perbuatan bid'ah itu terkait dengan khurafat? Mungkin kalau seperti itu mungkin bisa saja. Jadi artinya gini, apakah bid'ah itu pasti khurafat? Belum tentu. Khurafat itu apa jemaah? Khurafat itu cerita-cerita yang dibumbui kedustaan. Itu khurafat. Jadi khurafat itu asalnya nama orang. Ya, nama orang di zaman jahiliyah, dia itu pernah apa? Pernah apa jemaah? Masuk ke alam jin. Kemudian setelah itu dibebaskan, akhirnya sering cerita. Ceritanya aneh-aneh sehingga akhirnya terkenal apa? Khurafat. Itu disebutkan di asal usulnya seperti itu. Al-Kamakot. Jadi khurafat itu cerita-cerita yang dibumbui kedustaan. Beda dengan tahayul. Tahayul itu cerita-cerita yang hanya ada di khayalan. Dunia nyatanya tidak ada. Itu bedanya. Tapi memang khurafat tahayul itu saling apa? Terkait. Karena khurafat juga kadang-kadang ya khayalan seperti itu. Khayalan juga dusta, tidak lepas dari itu. Maka bid'ah itu bisa berupa khurafat, bisa juga yang lainnya. Ya. Jadi ya dilihat ya, jenis bid'ahnya apa. Bahkan bid'ah itu ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang tidak sampai mengkafirkan. Ya. Tapi kalau kemudian maksudnya ditanyakan apakah orang yang melakukan bid'ahan itu termasuk bagian dari takdir gitu ya? Gitu seperti itu pertanyaan. Jawabannya gini, kebaikan keburukan itu bagian dari takdir Allah. Tapi ingat ya Mas Aldian, tidak boleh berhujjah dengan takdir untuk perkara buruk apapun. Karena orang misalkan ditakdirkan menjadi pencuri, kemudian dia berhujjah, oh ini mungkin sudah takdir saya, nggak boleh. Ya. Bahkan kewajiban dia harus bertobat. Tidak boleh kemudian ridho, tidak boleh kemudian pasrah. Karena memang Mas Aldian, keburukan itu sebab asal usulnya dari diri kita. Beda dengan kebaikan, sebabnya dari Allah. Jadi kalau misalkan ada orang taat, rajin sholatnya, kemudian dia berhujjah, oh ini mungkin sudah takdir, boleh tidak?
Orang rajin sholatnya kemudian mengatakan ini sudah takdir, boleh tidak? Boleh tidak? Orang rajin sedekah kemudian dikatakan, oh ini sudah takdir dari Allah, boleh tidak? Hah? Berhujjah dengan takdir untuk perkara yang baik boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena gini, berhujjah dengan takdir itu seolah-olah menisbatkan sebab kebaikan kepada Allah. Benar tidak, jemaah? Benar. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita berbuat baik. Tapi sebaliknya kalau kemudian berhujjah dengan takdir untuk hal yang buruk, berarti sama halnya dia mengatakan apa? Sebab keburukan dari Allah. Pertanyaannya, apakah ada di dalam Quran, di dalam hadis Nabi, Allah memerintahkan untuk berbuat buruk? Tidak ada. Makanya keburukan itu berasal dari diri kita sendiri seperti itu. Ya Allah Ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya. Ini sebenarnya ada pertanyaan menarik. Kemarin Dewan Fatwa Al-Irsyad mengeluarkan fatwa bahwa BPJS halal. Apa? BPJS sekarang halal. BPJS halal. Ya, sebenarnya apa yang terjadi? Mungkin bisa dijelaskan. Itu maksudnya gini. Saya pengen tahu BPJS yang mana dulu? Nah itu fatwanya begitu kan? Hah? Fatwanya begitu kan? Ya. Kan ada perinciannya. BPJS kesehatan kemudian jenis apa itu? Wallah anak-anak belum baca fatwanya. Ini jenis mana dulu? Ya. Sepertinya BPJS kesehatan. Ya, tapi ini jenis apa? Semua. Untuk BPJS kesehatan aja yang Dewan Fatwa kemarin. Ya, maksudnya yang mandiri, yang apa namanya? Non mandiri semuanya dihalalkan. Semuanya Karena dinilai sebagai tahun Ya. dalam kebaikan. Ya jamaah sekalian, Anda belum baca ya fatwanya. Tapi memang gini jamaah sekalian, asuransi syariah atau ta'awuni itu memang boleh. Dan memang di antara bedanya kalau asuransi memang unsurnya untuk menolong, itu hanya apa? Hanya niatnya nolong, bukan cari untung. Beda kalau asuransi konvensional, itu carinya untung-untungan. Di antara salah satu pembedanya gini, kalau asuransi yang ta'awuni, dia ngasih sudah, nggak ada berharap, oh nanti saya ingin dapat apa, atau dia berharap oh nanti kalau saya sakit biar dapat apa lebih. Nggak. Bahkan mungkin yang ada pada dirinya, kalau bisa jangan sakit, karena memang niatnya bantu. Ya. Ini memang dibolehkan seperti itu. Ya. Dan makanya gini ya, apakah asuransi kesehatan di tempat kita itu seperti ini atau tidak? Itu masalahnya memang. Ya. Nah, sehingga kalau alam Anda belum baca secara detailnya, kenapa sebab menghalalkannya, coba nanti Anda baca dulu. Jadi belum bisa mengomentari. Wallahu a'lam. Mereka juga para ustadz dan kita nggak ragu lah keilmuannya, tetapi ya perlu kita untuk melihat ya, seperti itu. Wallahu ta'ala. Jadi pertanyaan kedua dari ibu yang menulis pertanyaan, jika orang meninggal di saat menjalankan perbuatan yang bid'ah, apakah berarti meninggalnya su'ul khotimah? Misalnya sedang membaca Al-Quran tapi di acara yang tidak di acara-acara yang tidak contohkan oleh Rasulullah. Ya jamaah sekalian, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dia mengatakan gini, orang dianggap meninggal dalam kondisi husnul khotimah itu maksudnya adalah seseorang yang meninggal di atas manhaj dan akidah yang benar. Walaupun dia meninggal di sawah, walaupun dia meninggal lagi bawa mobil, tapi ketika dia meninggal di atas manhaj dan akidah yang benar, maka dialah orang yang husnul khotimah. Karena kalau standarnya tadi, orang yang ketika sujud mati, oh ini husnul khotimah, oh ternyata dia Syiah, gimana coba? Orang yang mati hari Jumat, oh itu husnul khotimah, ternyata orang kafir mati hari Jumat, gimana coba? Jadi memang standar yang tepat tadi
Orang yang meninggal dalam kondisi di atas manhaj dan akidah yang benar, itulah orang yang husnul khotimah, lebih gampang. Makanya tadi kalau ada pelaku bid'ah misalkan meninggal dalam kondisi baca Quran, tapi manhajnya rusak, akidahnya rusak, bahkan mungkin naudzubillah kalau misalkan membenci sahabat, mengkafirkan sama kaum muslimin, walaupun dia meninggal dalam kondisi sholat, ini enggak husnul khotimah, su'ul khotimah. Kenapa? Akidahnya rusak, manhajnya rusak seperti itu. Nah, sehingga yang paling terpenting, perbaiki manhaj kita, perbaiki akidah kita, itu paling penting. Seperti itu. Biar bisa meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.